Jika ada seseorang sudah sampai usia 40 tahun, maka dia mesti hati-hati, mesti punya persiapan terbaik, khususnya 5 persiapan ini. 1. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. 1. 2. Wa an a'mala salihan tardah. Sudah? 3. Awas hati-hati, saya langsung cepat langsung mau ke ujung. Wa aslih li fi dhurriyyati. 4. Inni tubtu ilaik. Dan 5. Minal muslimin. 5 hal. Seorang yang sudah sampai usia 40 tahun, maka Allah mengingatkan ia untuk menyiapkan 5 bekal utama sebelum dia kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati yang sudah sampai 40 tahun, jika Anda belum memiliki satu di antara 5 ini, Anda mesti khawatir. Karena ini peringatan dari Al-Quran. Taib, 1. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Amanat pertama, kata Allah, dia mesti memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibimbing. Perbanyak doa agar dibimbing mensyukuri nikmat hidup, plus bisa meningkatkan bakti pada orang tua. 1. Awas, hati-hati ya. Mohon izin saya pelankan. Sebentar, saya mau minta izin dulu. Pak, boleh saya lebih dari 5 menit? Oh, alhamdulillah. Sampai jam berapa kita? Oh, baik. Insya Allah. Ya, insya Allah. Saya jam 9 pulang, Anda sampai jam 12, silakan. Bismillah. Ayo, yang tadi itu masih pengantar ya. Ini inti yang paling pentingnya sesuai dengan tema kita. Lihat baik-baik. 1. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Perhatikan baik-baik. Ya Allah, mohon bimbing saya untuk selalu bisa mensyukuri segala nikmat yang telah Engkau berikan pada saya sekarang. 1. Dan pada kedua orang tua saya. Baik, jadi kalau sudah sampai usia 40 tahun, pertama, Anda memohon doa kepada Allah untuk dibimbing terus bersyukur kepada Allah. Ini yang mau saya tegaskan. Lihat baik-baik. Apa itu syukur? Tidak ada makna lain dari syukur yang tertuang dalam Al-Quran dan hadis kecuali ungkapan kebahagiaan atas nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan cara menggunakan nikmat itu sesuai dengan fungsi yang telah Allah tetapkan. Misal, kita akan bersyukur dengan nikmat penglihatan, mata. Anda diberikan 40 tahun dalam hidup, mata masih bisa melihat. Bagaimana mensyukuri nikmat mata? Kalau Anda ingin syukuri nikmat mata, maka yang paling singkat, gunakan nikmat mata ini sesuai dengan peruntukan yang telah Allah tetapkan. Fungsi yang telah Allah tetapkan. Apa fungsi mata? Masih ingat? Melihat yang baik-baik. Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang merasa punya iman. Dengan iman itu dia yakin dengan akhirat. Wabil akhirati hum yuqinun. Karena yakin dengan akhirat dia sadar akan pulang. Dan dia tahu nikmat matanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Katakan pada pria-pria yang yakin bahwa matanya akan ditanya oleh Allah. Quran surah ke-17 ayat 36. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Setiap pendengaran Anda, penglihatan Anda, plus apa yang Anda fikirkan, satu saat akan ditanya, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kata Allah, katakan pada orang-orang yang yakin dengan itu semua, ghuddu min absarihim, matanya hanya boleh melihat yang baik-baik saja. Yang tidak baik, palingkan. Ibu juga sama, ayat 31-nya. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Katakan pada perempuan yang merasa yakin dengan Allah, yakin akan pulang, yakin akan ditanya, matanya hanya boleh melihat yang baik-baik saja menurut Allah. Yang tidak baik, palingkan. Di ghaddul basar itu bukan nggak boleh lihat, Pak. Ghaddul basar itu silahkan lihat. Tapi ketika yang dilihat tidak baik menurut Allah, maka palingkan dari itu semua. Ini tidak tepat, teman-teman sekalian. Anda hanya mengucapkan Alhamdulillah ya, sampai sekarang penglihatan masih baik. Belum cukup. Baik itu dipakai lihat apa? Penglihatannya baik. Tapi masalahnya yang dilihat baik tidak. Itu poinnya. Maaf, ada anak usia 4 tahun, Bu.
bisa melihat. Dalam tidak bisa melihatnya, dia masih mau menghafal Al-Quran. Namanya Mu'adh. Tinggalnya di Asyut. Adanya di Kaira. Negaranya Mesir. Matanya nggak bisa lihat. Tapi dia sampaikan pada bapaknya. Pak, saya ingin menghafal Al-Quran. Saya ingin menghafal Al-Quran. Kata bapaknya, kamu yakin? Saya yakin. Baik, keluarga sederhana. Punya cuman motor yang sangat luar biasa tidak bagusnya. Dimodifikasi dashboardnya, menempuh jarak kisaran 20 km. Datang pada syekhnya. Bapaknya kemudian membonceng. Mu'adhnya di belakang. Teman-teman sekalian, setiap berangkat datang pada syekh, dapat hafalan baru, bapaknya tulis ayatnya. Disimpan di dashboardnya. Di jalan lihat ke sini, lihat ke jalan. Lihat ke sini, lihat ke jalan. Mu'adh bacakan ayatnya, bapaknya mendengarnya. Secara singkat, tiba-tiba setelah itu, fasenya berakhir, jadilah anak ini hafal Quran. Yang ngantar belum hafal Quran, yang diantar nggak bisa lihat, hafal Quran. Saking mudahnya Al-Quran, yang nggak bisa lihat, bisa hafal Quran. Tapi bapaknya dapat pahala dari transferan anaknya. Perhatikan baik-baik. Begitu dibacakan Qurannya, bagus makhrajnya, viral kisahnya. Begitu viral di Timur Tengah, datang reporter mewawancara. Pertanyaan pertama, kalau Adinda diperkenankan oleh Allah untuk bermohon saat ini, apa yang mau dimohonkan kepada Allah? Reporter ini mengira dia akan meminta doa seperti ibunda Imam Al-Bukhari bermohon kepada Allah supaya Al-Bukhari disembuhkan dari butanya. Bu, Pak, Imam Al-Bukhari itu dulu buta. Butanya permanen. Dilahir, 2 tahun ayahnya meninggal, 4 tahun buta permanen. Nanti ada satu kejadian di situ, yang dengan kejadian itu, ibunya berdoa kepada Allah, anaknya menghafal Quran, sampai di surat Qaf, ya, ayat ke-22. Anaknya murajaah ayat, ibunya memohon kepada Allah sambil menangis, sambil tertidur. Sampai tertidur. Disitulah kemudian terjadi sesuatu yang luar biasa. Seketika Allah sembuhkan Al-Bukhari kecil, matanya bisa melihat kembali. Karena kajian kita bukan di sini, lain waktu nanti saya terangkan. Anda yang punya kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari, beli jilid pertama, kitab Muqaddimah, halaman 634, paling kiri, paragraf yang ketiga, baris 1 sampai dengan 9. Anda temukan kisahnya. Nah, reporter ini mengira, ini Mu'adh akan minta kepada Allah seperti Al-Bukhari kecil memohon kepada Allah, matanya bisa melihat lagi. Ternyata lihat baik-baik. Kalau saya diperkenankan bermohon kepada Allah dan permohonan saya dikabulkan, maka pertama, saya akan mohon kepada Allah untuk tetap membutakan mata saya sampai dengan kiamat. Ya Rabb, mohon butakan mata saya sampai kiamat. Karena dengan buta mata ini saya bisa menghafal Quran. Saya takut ya Allah, kalau saya melihat lagi, mata saya melihat maksiat dan hilang Quran dari hafalan saya. Anda bisa bayangkan, anak kecil 4 tahun, mata nggak bisa lihat, digunakan menghafal Quran. Dan dia takut kalau melihat matanya dipakai maksiat. Antum dikasih 40 tahun. 40 tahun. Lebih daripada 4 tahun. Lebih dari 14 tahun. Anda sampai 40 tahun. Dipakai mata. Dipakai apa mata Anda sampai dengan hari ini? Berapa maksiat yang telah Anda kumpulkan dari mata Anda itu? Mungkin wajar. Jangankan hafal. Baca masih sulit. Lihat mushaf masih enggan. Membaca masih susah. Kalau Anda sulit berhadapan dengan Al-Quran dalam pandangan Anda, tanyakan pada diri Anda, dipakai maksiat apa mata ini selama ini? Makanya ulama mengatakan, kalau mata Anda sulit melihat mushaf, jangan dulu dibaca. Bawa mushaf yang paling besar, simpan di ruang tengah Anda, bangun malam-malam jam 2, gak usah dibaca. Lihat mushaf, lu sampaikan pada diri Anda, ya Allah, dosa apa, maksiat apa mata saya sampai lihat mushaf pun gak bisa. Anda mesti hati-hati. Dan Anda berlomba dengan itu. Demi Allah saya katakan, saya kunjungi beberapa tempat di Indonesia. Dan luar biasa. Anak-anak sekarang 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun sudah berlomba menghafal Quran. Saya dapat kunjungan anak dari Bali. Kemarin Bu, dari Bali datang. Anak TK. Usia 4 tahun mau 5 tahun. Datang dari Bali ke Masjid Al-Ihsan di Bekasi. Hanya untuk menyetorkan hafalan surah Abasa. Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Hanya menyetorkan surah Abasa. Datang dari Bali jauh-jauh ke Masjid Al-Ihsan ke Bekasi. Anak 4 tahun. Antum diberikan 40 tahun. Lebih daripada itu. Untuk baca saja masih belum punya waktu. Anda butuh berapa tahun lagi? Anda mesti hati-hati. Dan hebatnya, Anda yakin akan pulang. Anda yakin akan meninggal. Ya, Anda itu, saya bingung saya. Urusan dunia Anda cari-cari. Berangkat gelap, pulang gelap. Tapi Anda yakin akan ditinggalkan. Anda punya uang, Anda beli mobil. Tapi Anda tahu mobil itu akan dipakai. Mobil itu akan ditinggalkan. Anda punya uang bikin rumah bagus-bagus, luas-luas, mewah-mewah. Tapi Anda sadar akan meninggal itu akan ditinggalkan. Meninggal dunia, semua dunia ditinggalkan. Pertanyaan saya, apa yang Anda bawa pulang saat kembali kepada Allah?
Mu'adz belum selesai. Perhatikan bagian kedua. Dan ini bagian penutup dari kalimat Mu'adz. Wallahi, kalau saya diperkenankan memohon kepada Allah dan dikabulkan doa saya sekarang, maka saya mohon kepada Allah yang kedua. Lihat permohonannya. Saat saya kembali kepada Allah di hari kiamat, saya berhadapan dengan Allah tanpa ditemani siapapun. Tidak ada ayah saya yang biasa mengantar saya untuk hafalan Quran. Tidak ada ibu yang melahirkan saya. Tidak ada kakak dan adik saya. Saya akan berhadapan dengan Allah sendirian. Tangan saya gemetar. Kaki saya gemetar. Dan saya akan katakan di hadapan Allah pada saat itu, Ya Rab, Ya Rab, khaffif Ya Rab hisabi. Ya Allah, mohon ringankan hisab saya saat ini ya Allah. Saya sudah berusaha menghafal Quran. Saya sudah bisa datang ke sini membawa hafalan Quran. Kalau dengan semua bekal itu belum layak mendapatkan ridhamu untuk masuk ke surga, mohon kurangi hukuman saya di neraka. Anak 4 tahun, dia belum baligh, mata buta, dia berusaha menghafal Quran. Dia masih berkata, kalau saya di hari kiamat kurang bekal ya Allah, saya sudah mencoba menghafal Quran. Tolong kurangi siksaan saya kalaupun saya masih disiksa dengan Quran yang telah saya bawa ini. Pertanyaan saya, Anda yang diberikan 40 tahun sampai dengan hari ini, berapa bekal yang sudah Anda kumpulkan? Dia belum balik, Anda sudah lewat balik. Maka satu saya katakan, itu baru mata Bu, Pak. Belum telinga. Dipakai apa telinga antum? Sehingga sulit mendengar adzan. Sehingga sulit merespon. Orang belum adzan, sudah ke masjid. Antum sudah komat, gak ke masjid, ke masjid. Yang hebatnya luar biasa, ini rumah antum di sini. Ini masjidnya, Masya Allah. Speaker masjid spesial ke rumah antum begini. Jaraknya gak terlampau jauh. Sepeda ada, motor ada, mobil punya, banyak ragamnya. Orang gak punya sepeda, cuman punya kaki bisa ke masjid. Jarak 1 kilo. Antum cuma 10 meter. Sepeda ada, motor ada, mobil ada. Belum menyentuh Anda untuk ke masjid. Anda butuh pendengaran seperti apa lagi? Butuh kaki bagaimana lagi? Karena itu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda mengaku ingin bersyukur, syukur itu bukan mengucapkan alhamdulillah saja, tidak. Alhamdulillah itu butuh pembuktian. Alhamdulillah itu komitmen. Setiap komitmen butuh pembuktian. Cinta itu komitmen. Cinta butuh pembuktian. Buktinya pernikahan. Makanya para akhwat yang belum menikah, jangan mau dikatakan dengan kata-kata angin surga. Sayang, namamu sudah tertulis di hatiku. Katakan, saya tidak mau tulis di hati, tulis di buku nikah. Yes. Tidak cukup dengan yes, buktikan dengan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ayo, mata antum dipakai apa saja? Lihat masjid nggak ada getaran. Lihat baca Quran nggak ada getaran. Lihat orang ceramah nggak ada getaran. Lihat musik baru tergerak. Lihat orang rame-rame tergerak. Lihat orang rame-rame muncul. Allahu Akbar. Bertanya. Yang paling gampang gini. Lihat. Awas hati-hati baik-baik. Karena setelah menyebutkan asyuddakum di Quran surah 22 ayat 5 itu, Allah menegaskan, kamu akan saya wafatkan. Kamu akan saya wafatkan. Karena itu bagi orang-orang yang sudah lewat 40 tahun, termasuk 40 tahun, masih main-main dengan keadaan nikmat yang Allah tetapkan pada dirinya, tubuhnya dari atas sampai bawah, hartanya, titipan dan sebagainya. Demi Allah saya katakan, kalimat Qurannya sederhana, kamu akan saya wafatkan. Mau sampai kapan lagi begitu? Karena itu pulanglah Anda ke rumah, lihat titipan Allah dari diri kita dulu. Setelah itu lihat kelengkapannya, barangkali ada harta kelebihan dari situ. Harta itu sudah ada Fir'aun Bu, yang lebih kaya. Korun, lebih kaya daripada kita. Korun, hartanya banyak. Ketika dia bermewah-mewah, turun ayat. Ya, Quran surah 28 ayat 77 tadi. Ya, lihat baik-baik, lihat baik-baik. Korun, kami titipkan itu supaya kamu bisa mencari surga dengan harta itu. Bukan untuk berlomba-lomba dalam kemewahan. Lihat wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dunia jangan dilupakan, silahkan. Cari kenikmatan yang enak, makanan yang nyaman, menghadirkan energi untuk ibadah, tapi semua itu cari bekal untuk pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya. Mungkin Anda dititipkan harta lebih, mohon maaf ya, karena tenaga Anda itu belum kuat dipakai ibadah seperti yang lain. Yang lain itu karena saking tidak punyanya menurut Anda, saking tidak adanya menurut Anda, makanya rajin puasa. Jangankan Senin, Kamis dikejar. Jangankan Senin, Kamis, ayamul bid diburu. Jangankan ayamul bid, puasa Daud diikuti. Saking nggak adanya. Antum itu tahajud sudah susah. Senin, Kamis, nunggunya Ramadan saja. Masya Allah. Makanya dikasih kelebihan oleh Allah. Supaya Anda dengan itu ada zakat lebih. Ada infak lebih. Ada sedekah lebih. Itulah surga yang bisa kita raih. Dicontohkan kemudian ada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, ada Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana mereka menggunakan hartanya dalam kebaikan. Turun peringatan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Hei,
yang masih lalai dengan harta benda, kamu itu akan mengunjungi kuburan. Hei yang sering mengunjungi tempat-tempat wisata, hei yang sering tamasya, hei yang sering pergi ke negara-negara lain, hei, satu saat kamu akan mengunjungi kuburan. Hei yang pergi ke Amerika sudah menyiapkan bekal, hei yang sudah pergi ke Kanada menyiapkan bekal, hei yang sudah jalan-jalan ke tempat-tempat indah menyiapkan bekal. Bekal apa yang kamu siapkan untuk kuburan kamu? Itu yang harus dilihat. Itu poinnya. Jadi kalau anak kecil saja paham, masa antum yang lebih 40 tahun gak paham dengan ini? Syukur. Ayo pulang, lihat kedudukan, pengetahuan. Hei para ustadz, hei yang para pengajar, apa masih mau mencari amplop saat mengajar? Apa masih mau mencari popularitas saat mengajar? Apa hanya memperdulikan jamaah banyak saja saat mengajar? Kamu itu akan wafat dan kamu termasuk golongan yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau sampai kapan ribut-ribut? Mau sampai kapan saling mencela? Mau sampai kapan merasa diri paling benar? Mau sampai kapan gila popularitas? Mau sampai kapan mencari amplop? Kamu akan wafat hatta zurtumul maqabir. Dan kamu yang dihisab pertama kali dalam kalangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hei orang-orang yang punya kedudukan, kami akan tukar kedudukan. Kamu sekarang di atas, besok kamu akan berpulang. Quran surah 3 ayat ke-28, 26 sampai 28. 26-nya sampai 27-nya. Qulillahumma malikal mulki, tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Hei yang mengaku punya kedudukan, hei yang berlomba-lomba dalam kampanye. Kampanye apa yang mau kamu raih? Saat kamu ada di atas, saya wafatkan apa yang sudah kamu siapkan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Kembali. Syukur. Lihat, ini baru bagian pertama, baru setengah dari nomor 1. Keduanya, ini yang paling hebat. Awas hati-hati betul ya. Allah menyandingkan nikmat syukur dalam diri kita dengan bagian kelengkapan kedua, yang ini. Awas lihat baik-baik, perhatikan baik-baik ya. Fokus betul. Mudah bagi Allah untuk mengatakan kalimat ini. Misal, di luar Quran. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Cukup. Tapi kenapa muncul kalimat walidayya? Bagi kedua orang tua. Karena ternyata Masya Allah, Allah memberikan isyarat tajam di ayat ini dan didetilkan di ayat-ayat yang lainnya. Karena ternyata Anda bisa tegak 40 tahun. Bisa sukses dalam kehidupan. Bisa kuat nalar Anda dalam pendidikan, kepintaran dan sebagainya. Ternyata Anda tidak berdiri sendiri. Ada yang memberikan asinya kepada Anda. Ada yang memberikan peluh keringatnya untuk kesuksesan Anda. Ada yang memberikan topangan bahunya, tangannya, kakinya untuk kehebatan Anda. Ada yang menghilangkan waktu malamnya untuk menjaga Anda. Ada yang menghilangkan malunya untuk bisa menjaga kenyamanan Anda. Siapa dia? Orang tua. Antum pernah dengar kisah Nabi Ismail? Ibu kenal Nabi Ismail? Kenal di mana? Siapa ibundanya Nabi Ismail? Sayyidah Hajar. Pertanyaan siapa? Pertanyaan saya, yang mencari air siapa? Hajar. Dari mana? Safa. Kemana? Marwah. Aktivitasnya disebut apa? Apa itu sa'i? Bukan, tidak usah mengarang. Sa'i bukan lari-lari kecil. Bukan. Asal katanya sa'i itu dari kata sa'ayas'a, usaha yang sangat serius. Gak pakai oh. Serius. Sungguh-sungguh. Very serious. Sangat sungguh-sungguh. Jadi mohon maaf, usaha yang sangat serius, sungguh-sungguh disebut dengan sa'ayas'a sa'yan. Kenapa sa'i disebut sa'i? Untuk memberikan kesan kepada kita. Ada seorang ibu yang sangat serius berjuang untuk anaknya. Dia naik ke sofa. Kenapa disebut sofa? Dari kata tasfiyah. Menyaring yang kotor-kotor, muncul yang baik-baik. Dia punya prasangka baik kepada Allah. Gak mungkin Allah menepikan saya. Gak mungkin Allah meninggalkan saya. Dia naik ke atas untuk menuju harapan tertinggi. Marwah. Marwah puncak harapan yang ingin diraih. Dia jalan mencari air. Begitu turun, dia lihat di tengah-tengah seperti ada oase. Dia berjalan cepat, setengah berlari. Begitu sampai dekat-dekat, dia lihat kayaknya bukan. Dia teruskan, oh ini mungkin oase. Naik ke atas, ternyata bukan. Turun lagi, cari lagi. Naik lagi, turun lagi. Naik lagi, turun lagi. Sampai 7 kali bolak-balik. Sofa ke Marwah, 1. Marwah ke Sofa, 2. Sofa ke Marwah, 3. Dari Sofa, berhenti di Marwah. Perhatikan. Yang cari air siapa? Ibunya. Yang dapat air siapa? Tiba-tiba setelah sampai di Marwah, anaknya bergerak. Tis. Begitu menghunjam kakinya ke tanah, tiba-tiba air keluar. Datang ibunya, kata ibunya, zam. Ada zam, ada ijma. Kalau ijma, kumpul. Kalau zam, artinya zam, kumpul jangan berhenti. Kumpul jangan berhenti. Sampai sekarang disebut zam, sampai sekarang tidak pernah berhenti.
Pertanyaan saya, apakah Ismail ketika didudukan oleh ibunya, didiamkan itu, dan ibu mencari air, dia tidak bergerak-gerak? Saya tanya pada semua orang ibu yang ada di sini. Ketika ibu melihat anaknya kehausan, ibu simpan di bawah, dia bergerak tidak? Gerak. Tangan bergerak? Kaki bergerak? Pertanyaan saya, kenapa saat dia bergerak, air tidak keluar? Tapi air itu keluar, Pak, setelah ibunya bolak-balik. Ibu bola, ibu balik, ibu bola, ibu balik. Setelah bolak-balik 7 kali, baru air keluar. Dan pada yang ke-7 itu, malaikat kemudian mengepakkan sayapnya, menghantamkan dengan kaki Ismail alaihissalam. Baru keluar air. Di air keluar itu, setelah ibunya usaha. Kalau ibunya nggak usaha, nggak akan keluar tuh air. Makanya demi Allah saya katakan ketika ada sa'i itu refleksi, Pak. Gambaran tentang ketaatan kita pada orang tua. Bukan cuma bolak-balik. Makanya saya sarankan pada Anda, kalau manasik itu yang benar. Bukan cuma turun, naik. Sekarang ada yang waif. Rabbighfir warham, wa'fu wa takarram. Pindah kiri kalau capek. Udah ngapain? Keluar uang banyak-banyak, tenaga juga luar biasa. Waktu diluangkan panjang, nyampe sana, nggak ada yang berguna. Kenapa tidak kita pelajari isinya? Yang berangkat dengan orang tua gandeng tangannya. Rekatkan dirinya, rasakan. Saat itulah perjuangan orang tua antum bagaimana mendidik sejak kecil. Gandeng minta sama Allah, ya Allah sayang ibu saya. Makanya kalimatnya Rabbighfir warham. Ya Allah ampuni saya ya Allah. Ampuni dosa ibu saya ya Allah. Sayang ibu saya ya Allah. Sayang ayah saya ya Allah. Saya bisa kesini karena dari perawatan ibu saya ya Allah. Yang mengandung saya 9 bulan ya Allah. Yang berjuang dengan kematian dalam kelahirannya ya Allah. Ayah saya ya Rabb. Yang sampai saat ini tidak bisa menampingi saya ya Allah. Dia telah wafat ya Rabb. Tapi dengan keringatnya ya Allah. Dia merawat saya. Dia memastikan saya baik. Dia memastikan saya bahagia. Saya tidak bisa membalas dosa jasanya ya Allah. Mohon berikan ampunan ya Allah. Mohon berikan kasih sayang dalam kuburnya ya Allah. Ya Allah ya Rabb. Minta. Makanya ketika Anda usia 40 tahun. Allah kembali menyentuh jiwa Anda. Hei yang merasa kaya. Mungkin usia Anda itu sudah lewat 40 tahun. Anda merasa kaya luar biasa. Jangan bangga dulu dengan kekayaan. Karena mungkin kerja keras Anda itu cuma 30% di mata Allah subhanahu wa ta'ala. 70%-nya, tuh ibu Anda yang bangun pertengahan malam. Menangis di keheningan malam. Ya Allah mohon jadikan anak saya berhasil ya Allah. Sukses ya Rabb. Jangan sampai tempat tidurnya seperti tempat tidur saya sekarang ya Allah. Jangan sampai makannya seperti makan saya sekarang ya Allah. Tuh Bapak Anda yang sekarang Anda enak tinggal di kantor yang ber-AC. Mobil yang bagus, yang luar biasa. Bapak Anda yang bawa cangkul, yang pergi kemudian ke sawahnya, yang pergi ke kebunnya, yang dengan terik panasnya, yang dengan segalanya. Dia katakan kepada Allah, ya Rabb, saya ikhlas ya Rabb. Saya berusaha ya Rabb. Tapi tolong jadikan anak saya lebih daripada saya kebaikannya ya Allah. Jangan jadikan kerja kerasnya seperti saya sekarang ya Rabb. Jangan jadikan kepintarannya seperti pintarnya saya sekarang ya Rabb. Lebihkan dari saya ya Allah. Tenangkan hidupnya ya Allah. Saya ridha ya Rabb. Pertanyaan saya setelah Anda lebih mencapai kesuksesan karena kerja keras kedua orang tua itu. Pertanyaan saya apa yang Anda berikan kepada kedua orang tua? Demi Allah saya katakan, kalau Anda dengan berdoa saja setiap selesai sholat lupa mendoakannya, saya tidak tahu harus menyebut apa diri Anda. Anda nengok saja nggak pernah. Tanya kabar saya tidak menyampaikannya. Ada sesuatu tidak Anda berikan. Bahkan doa pun tidak Anda panjatkan. Lalu siapa sebetulnya Anda? Kemudian Allah kembalikan hati-hati kalau Anda sudah 40 tahun. Orang tua memberikan yang terbaik untuk Anda, apa yang sudah Anda siapkan untuk orang tua Anda. Tapi hati-hati, awas. Kalau Anda sebagai orang tua tidak mendapatkan gambaran kebaikan dari anak-anaknya, maka Quran kembali membalikkan kepada Anda. Apa yang telah Anda berikan pada anak-anak Anda, sehingga anak Anda jadi seperti itu sekarang. Harusnya seperti Ismail kepada Ibrahim, yang rela bahkan mengorbankan nyawanya, memberikan bagian tenaganya. Ibrahim Nabi, Ibrahim Rasul, Khalilullah, Masya Allah, maaf. Anaknya juga Nabi, anaknya Rasul, dekat dengan Allah. Ibrahim Nabi, Ibrahim Rasul, tinggal di Palestina, sibuk sebagai suami, tapi kasih sayang sebagai seorang ayah, maaf Pak ya, masih sempat meluangkan waktu menengok anaknya di Mekah. Karena itu disebut dengan Ibrahim. Dalam Fathul Qadir Asy-Syaukani menyebut dari Abun Rahim, bapak yang punya nilai kasih. Nabi, Rasul, Khalilullah, dekat dengan Allah. Suami pencari nafkah, Rasul punya risalah. Tapi di balik kesibukannya masih jalan dari Palestina ke Mekah. Yang jaraknya pakai mobil, bus, 1 hari 2 malam. Anda Nabi bukan, Rasul bukan. Tidak sedekat Nabi Ibrahim kepada Allah. Maaf, risalah Anda tidak ada. Tidak ada satu ayat turun mengangkat Anda. Surga belum jelas, amalan berantakan, hisab menegangkan. Apa sih yang Anda cari? Berangkat gelap, pulang gelap, semua dunia. Masalah kantor dibawa ke rumah. Anak Anda minta kasih sayang tidak diperhatikan. Masalah kemarahan diluapkan pada keluarga Anda siapa?
Jadi kalau anak Anda mencari perhatian di luar rumah, jangan salahkan dia. Mungkin Anda yang kurang perhatian. Banting tuh handphone Anda. Bukan anak Anda yang dipukul. Mungkin handphone itu yang menjadikan anak Anda mencari perhatian di luar. Kalau anak Anda ingin mendapatkan pengakuan di luar, bahkan dia tawuran, bahkan dia mencari ini, mencari itu, bayangkan, barangkali dia mencari pengakuan di luar karena di dalam tidak mendapatkan perhatian dan pengakuan dari orang tuanya. Karena itu kalau Anda menemukan anak kurang taat pada orang tua, kata Quran, cek kalimat kedua. Perhatikan. Wa aslih li. Sebelum sampai wa aslih li wa dzurriyyati, saya teruskan dulu yang gini. Ya. Wa an a'mala salihan tarda. Saya ke anak dulu untuk orang tua. Saya lanjutkan dulu yang ini, anak untuk orang tua. Perhatikan baik-baik. Tadi satu syukur, bakti pada orang tua. Bagaimana cara menghadirkan syukur dan bakti pada orang tua? Perhatikan. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tarda. Maka mulai usia 40 tahun ini kata Allah, minta bimbingan dari Allah supaya konsisten mengerjakan amal soleh yang Allah ridhai. Jadi kalau Anda ingin mensyukuri nikmat hidup, ada pahala mengalir untuk orang tua, kerjakan amal soleh yang diridhai Allah. Ini. Wa an a'mala salihan tarda. Saya mau buat sebuah perbandingan. Ini hitungan kecil-kecilan yang pernah dilihat oleh beberapa pakar. Setengah hidup kita, ternyata kalau dilihat, itu umumnya dipakai tidur. Tidur, dari mulai dilahirkan, tidur siang, tidur malam, tidur macam-macam, itu umumnya dikalkulasi, pada umumnya walau tidak semua, itu setengah usia. Jadi kalau hari ini, ada usia 40 tahun, yang dipakai tidur berapa tahun? Setengahnya, rata-rata 20 tahun. Setengahnya lagi beraktivitas, 20 tahun lagi, yang 20 tahun sisanya beraktivitas. Makannya, minumnya, gitu kan? Sholatnya, ngajinya, baik zakatnya, infaknya, plus maksiatnya. 20 tahun. Pertanyaan saya, mohon izin, maaf, dari 20 tahun ini yang kira-kira jadi amal soleh, berapa tahun? Atau singkatnya, jadi ibadah, berapa tahun? Jangan terlampau pesimis, ambil setengahnya. 10 tahun misal. Misal, ini yang bermasalahnya. Baik, lihat, bermasalah itu bukan hanya dosa, yang terabaikan, yang nggak dipakai macam-macam, yang nonton, yang ini, yang itu, dan sebagainya. Sekarang lihat, dari 20 tahun ini, yang ibadah, yang kira-kira yang diterima sebagai amal soleh, berapa tahun? Sudah pasti diterima belum? Syarat diterima apa? Ikhlas, Quran surah 98 ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi syarat ibadah menjadi syarat amal jadi soleh, itu kalau ikhlas. Jadi kalau ada sekarang beramal 10 tahun, yang ikhlas berapa tahun? Ayo jawab. Ayo, Anda dunia dihitung-hitung, modal dihitung, omset dihitung, segala dihitung, keuntungan dihitung, kerugian dihitung, Masya Allah. Bahkan untung disebut rugi juga. Modal 5 juta, punya pekerjaan, baik, kemudian dapat hasil, keuntungan 10 juta. Untung tidak? Pekan berikutnya 20 juta, untung tidak? Baik, kemudian pekan berikutnya, jadi 7 juta, untung atau rugi? Halo, sebelumnya 20 juta, sekarang 7 juta, untung rugi? Oh, rugi. Padahal modal 5 juta, masih untung 2 juta, disebut rugi juga. Masya Allah. Sekarang lihat sini, 10 tahun ibadah, yang ikhlas berapa tahun? Ambillah 5 tahun misalnya. Jadi orang yang usianya 40 tahun, punya amalan yang dibawa pulang menghadap Allah tanpa masalah, itu 5 tahun. Pertanyaan saya, dosanya berapa tahun? Kalau dosanya 5 tahun 1 hari, berarti lebih banyak dosanya, neraka tujuannya. Kalau dosanya 5 tahun, amalan baik 5 tahun, maka seimbang. Al-A'raf, nunggu di situ, sampai hisab selesai. Tapi kalau misalnya amal solehnya 5 tahun, amal buruknya 4 tahun, misalnya 11 bulan, 29 hari, ya, misal, maka dia masih bisa masuk ke dalam surga. Baik, teman-teman sekalian, pertanyaan saya, lihat baik-baik, dari 40 tahun ini, Anda mesti evaluasi sampai hari ini. Kalau besok atau hari ini kita wafat, apa yang mau dibawa pulang? Maka dari itu, minta kepada Allah untuk dibimbing supaya semua amalan sisa dari sekarang, itu jadi amal soleh. Paham ya? Ya, mulai keluar dari masjid ini, jadi amal soleh. Keluar kaki yang mana? Kanan, kiri. Ayo saya tes dulu. Masuk masjid kaki apa? Kanan. Keluar toilet kaki apa? Kiri. Kanan.
Baik, masuk toilet kaki apa? Kiri, keluar masjid kaki apa? Kanan, kiri, kiri. Masuk masjid kaki apa? Keluar masjid kaki apa? Kiri. Masuk toilet kaki apa? Keluar toilet? Jadi pastikan semua aktivitas kita mulai hari ini jadi amal soleh. Kata Quran, hei, khawatirnya kamu wafat. Mulai, sudah usia 40 tahun, siap-siap. Semua kegiatan mesti jadi amal soleh. Baik, amal solehnya yang Allah ridhai. Lihat sini. Ini ada minuman. Saya berikan pada satu orang misalnya. Misal saja. Misal. Amal soleh bukan? Allah ridhai tidak? Belum tentu. Kalau tidak saya niatkan karena Allah, maka ini tidak menjadi amal soleh yang diridhai. Maka mulai sekarang, semua kegiatan lakukan karena Allah. Jelas ya? Kalau Bapak Ibu kedatangan tamu bikin makanan tidak? Minuman tidak? Kenapa? Bukan karena ada tamu, karena Allah memerintahkan itu. Lakukan karena Allah, maka menjadi amal soleh yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maaf, keta'lim ini karena Allah bukan? Karena Allah bukan? Karena Allah bukan? Karena ustadznya atau karena Allah? Karena masjidnya atau karena Allah? Baik, kalau ustadznya nggak datang ridho tidak? Alhamdulillah, baik. Lain kali jangan marah sama DKM ya. Kalau ada pengajian ustadz dia tidak datang, jangan marah karena Anda datang ke sini karena Allah bukan karena ustadz. Paham? Alhamdulillah. Menikah dengan suami karena Allah bukan, Bu? Masya Allah. Kalau suami salah marah tidak? Marahnya karena Allah. Sudah. Baik, satu. Ini masih mau jam 9 sebentar lagi. Saya sempurnakan boleh? Saya mau tutup sebentar, agak cepat saja. Bagaimana cara mendapatkan amal soleh yang singkat, padat, hasilnya banyak? Rumus kedua. Anda kalau ingin beramal soleh, saya mau akhiri, saya punya 5 menit sampai jam 9. Kalau saya ingin beramal soleh dari sekarang, caranya singkat, padat, tapi hasilnya banyak. Bagaimana caranya? Satu, wa aslih li fi dzurniyyati. Ibu mesti memanfaatkan anak-anak keturunan, didik mereka dengan didikan yang menjadikan mereka soleh. Didik anak cucu keturunan kita jadi baik. Maka walaupun Anda wafat hari ini, kebaikan semua keturunan itu akan berpahala untuk Anda seluruhnya. Misal, maaf ya, misal. Salat amal soleh bukan? Baca Quran amal soleh bukan? Menghafal Quran amal soleh bukan? Kalau Anda sampai hari ini merasa misalnya, maaf, salat belum bisa memaksimalkan sunnahnya, belum konsisten tahajudnya, belum konsisten amal solehnya, jarang ke masjid dengan maksimalnya, maka setidaknya jadikan anak-anak Anda bisa konsisten dengan itu semua. Ayo dorong mereka ke masjid. Ajarkan salat-salat sunnah. Ajarkan yang terbaik. Maaf, Anda sampai hari ini belum hafal Quran, tapi mohon, jangan sampai ada satu di keluarga Anda yang tidak bisa hafal Quran. Maka titipkan pahala kepada anak cucu Anda. Dari sekian anak cucu, satu mesti ada yang jadi ahli Quran. Ayo, bagaimana caranya? Cek lagi di mana Anda sekolahkan mereka. Katanya mau jadi ahli salat. Katanya mau jadi ahli Quran. Tapi Anda sekolahkan di tempat yang tidak pernah mengajarkan salat. Ya tidak nyambung. Anda sekolahkan di tempat yang tidak mengajarkan Quran. Ya nggak ada pahala buat Anda. Makanya kalau Anda berdoa dengan ayat ini, wa aslih li fi dzurriyyati, Anda mesti lihat lagi. Ayo kirimkan mereka pada tempat menghafal Quran. Kirimkan mereka pada tempat-tempat mengajarkan agama yang baik. Didik mereka dengan kebaikan. Ketika Anda wafat, maka semua yang keluar dari anak-anak itu, sepanjang karena didikan dan peran Anda, mengalir pahala untuk Anda. Contoh ya, ibu belum bisa bimbing baca Quran, carikan guru untuk mengajar anak Anda baca Quran. Begitu bisa baca, ibu dapat bagian pahala setiap hurufnya. At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyru hasanat. Siapa yang baca Quran setiap hurufnya 10 kebaikan. Begitu anaknya baca dapat 10 dia. Misal alif lam mim. Berapa huruf? Berapa kebaikan? 30. Begitu dia baca alif lam mim dia dapat 30. Ibu yang fasilitasi plus ustadz yang mengajar berlaku hadis riwayat Muslim. Hadis 1893. Lihat baik-baik. Man dalla ala khairin falahu ajruhu mithla ajri fa'ilih min ghairi an yankusa min ardi syai'. Siapa yang menunjukkan fasilitasi pada kebaikan dapat pahala yang sama dengan yang mengerjakan tanpa dikurangi sedikit pun. Ibu meninggal sekarang misalnya,
Anak jadi ahli Quran, baca Quran. Setiap dia baca Quran, sepanjang Quran masih ada, anak masih hidup, setiap pahalanya mengalir untuk ibu. Walaupun ibu sudah tidak ada. Idza matal insanu inqata syairu amali. Ketika seorang manusia meninggal terputus semua amalnya. Illa min talas, kecuali 3 hal. Awas, sedekatin jariyah, sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu sedekah kebaikan yang jariyah, pahalanya mengalir. Ibu punya modal berapa? 50.000, beli mushaf, simpan di Masjid Raya Pondok Indah. Simpan. Begitu ada yang orang baca Quran, modal cuma 50.000. Setiap dibaca, pahala mengalir untuk ibu. Ibu meninggal, mushaf pasti dibaca, pahala mengalir untuk ibu. Mengalir. Setiap hurufnya 10 kebaikan. Dan saya katakan, hampir mustahil ada orang baca Quran, cuma sehuruf, mustahil. Nun. Sudah dulu, nggak ada. Punya si Fulan, pengen banyak pahala. Hari ini 10 aja ya. Masya Allah. Nggak ada bu, Pak. Nggak ada. Minimal 19 huruf. Bismillahirrahmanirrahim. 19 huruf. 190 kebaikan. Apa ibu nggak mau dapat transferan itu bu, Pak? Kalau nggak percaya silakan. Meninggal dulu, ntar baru tahu. Awas, hati-hati. Kita nggak bisa milih bu. Kita nggak bisa milih. Anda bisa duluan, saya belakangan. Bisa. Atau bisa dibalik. Bisa bu, bisa. Ya, silakan. Saya belakangan, Anda duluan. Atau Anda duluan, ya, atau saya duluan setelah Anda. Bisa. Jadi semua kemungkinan ada. Betul, semua kemungkinan ada. Kita nggak bisa milih. Tapi masalahnya ketika kita pulang, ada nggak bekal yang dibawa? Ayo rencanakan dari sekarang. Ya anak-anak dilihat lagi ya. Tidak lucu menurut saya kalau anak kita sekarang ya sulit baca Quran. Cucu tidak ada yang disiapkan, mesti ada. Setiap satu keluarga besar mesti ada satu ahli Quran. Saya kasih rahasia ya. Ini rahasia kedua untuk Anda saja hari ini. Kalau Anda punya anak ahli Quran, ini langsung berita Al-Quran ditegaskan dalam hadis. Dia akan diistimewakan oleh Allah. Masuk surganya, dia akan dihiasi. Quran surah 35 ayat 32 sampai 33, paling kiri sebelah atas. Yuhallawna fiha min asawir. Jadi begitu mau naik surga, Qurannya bilang Allahumma hallih, ya Allah hiasi dia. Maka dipakaikan kepadanya, fayulbasu ilaihi tajul karamah, dipakaikan mahkota kehormatan. Begitu dipakaikan, itu bapak ibunya dipanggil. Kalau dia beriman dan mengerjakan amal saleh. Dipanggil, diberikan mahkota tambahan, dipakaikan oleh anaknya di kepala kedua orang tuanya. Di hadapan semua makhluk pada saat itu. Yang sinarnya lebih terang dibandingkan sinar mentari yang masuk ke dalam rumah kita. Kemudian Qurannya mengatakan, Allahumma zid, ya Allah tambahkan. Bedakan dengan fasilitator. Fayulbasu ilaihi libasal karamah. Maka dipakaikan jubah kehormatan. Setelah dia pakai itu digandeng kedua orang tuanya, bahkan dengan kerabat-kerabatnya, dia pimpin masuk ke dalam surga keluarganya. Maka adalah Quran surah ke-52 ayat 21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang tua yang beriman, anaknya beriman, semua beramal soleh, kami akan jadikan semua masuk surga beriringan. Makanya doa para penghafal Quran, salah satunya bisa membawa keluarganya masuk surga bersama-sama. Nanti dijawab di Quran surah 13 ayat 23 sampai 24. Nih. Jannatu adnin yadkhulunaha. Dia akan masuk ke surga Aden paling minimal. Begitu masuk, waman salaha min abaihim. Bapak-bapaknya, ayah-ayahnya, ibunya yang soleh ditarik oleh dia. Wa azwajihim, pasangan-pasangannya. Jadi kalau istri yang hafal Quran, suami ditarik sepanjang dia soleh. Kalau suami yang hafal Quran, istri ditarik. Wa dzurriyyatihim, dan anak-anak cucunya. Di bapak, ibu, mertua, suami, istri, semua keturunan diajak masuk surga dipimpin oleh penghafal Quran ini. Tiba-tiba datang malaikat. Wal malaikatu yadkhuluna min kulli babin. Para malaikat datang dari setiap pintu memberikan selamat kepada rombongan ini. Maka mereka berkata, "Salamun alaikum bima sabaratum." Selamat, selamat. Bisa masuk surga. Dan Anda sabar saat di dunia. Sabar dengan harta Anda. Orang lain bermewah-mewah, Anda siapkan mencari bekal akhirat. Sekolah yang bagus-bagus. Orang lain bermewah-mewah, Anda siapkan harta untuk mencari majelis ilmu. Cari buku-buku kebaikan. Nyumbang ke masjid. Memberikan sedekah. Sabar. Orang lain cari kedudukan, Anda gunakan kedudukan dalam kebaikan. Dihina orang, dijauhi orang lain. Sabar. Fanikma uqbaddar. Sekarang kenikmatan yang paling indah. Negeri terbaik. Silahkan nikmati. Pertanyaan saya. Saat ada orang tua yang sekarang berlomba dan mereka sudah berhasil mewujudkan anaknya, nanti saya tunjukkan pada Anda bulan depan. Insya Allah kami akan hadirkan hari Al-Quran yang semula tanggal 17 ke 28 Januari. Saya akan tunjukkan kepada Anda, ada anak buta hafal Quran. Ada anak, maaf disebut prematur, hafal Quran. Ada anak kecil-kecil dari pemulung, hafal Quran. Ada anak-anak yang kelihatan sederhana, hafal Quran. Dan saya akan tunjukkan pada Anda siapa orang tua mereka.
ada yang tukang beca, ada yang macam-macam dan sebagainya. Pertanyaan saya, Anda yang diberikan nikmat yang lebih itu, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kemana Anda gunakan selama 40 tahun ke belakang ini? Yuk, investasi. Saya tutup. Yang selanjutnya, tubtu inni tubtu ilaik. Yang keempat, taubat. Ayo taubat. Ya. Kalau merasa hari ini belum baik, bekal kita pulang ke rumah taubat. Ya, caranya saya agak cepat saja karena waktu kita sudah habis. Quran surah 66 ayat ke-8. Ya, tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya, taubat nasuha. Cara taubat nasuha di Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 17 sampai 18. Ya, setelah bertobat konsisten, semakin patuh kepada Allah. Ciri orang tobat minal muslimin. Di antara tafsir muslim itu artinya patuh. Islam itu tunduk patuh. Tunduk patuh kepada Allah. Jadi kalau Anda sudah tobat, Anda lebih meningkat ketakwaan, kepatuhan kepada Allah. Maaf ya, sebelum tobat sudah qomat, belum mau sholat. Setelah tobat belum azan sudah siap-siap. Sebelum tobat cuman fardu yang dikejar, itu pun agak malas. Setelah tobat jangankan fardu, sunnah dikejar-kejar. Ketinggalan tahajud sudah gelisah. Ketinggalan duha sudah nggak enak hati. Itu luar biasa. Sebelum taubat, kumpul-kumpul tidak jelas. Setelah taubat, majlis ilmu dikejar-kejar. Ayo coba lihat, Anda sudah ketinggalan kalau nggak taubat dari sekarang. Setiap tempat majlis ilmu sekarang sudah berjubel orang datang. Jadi kalau Anda tidak tertarik, Anda tertinggal. Taubat. Muslim, kalau sudah seperti itu, saya berikan kabar gembira. Quran surah 19 ayat 15. Wassalamun alaihi yawma wulida. Orang seperti itu kami akan berikan anugerah seperti Nabi Yahya kami berikan. Dunianya kami akan berikan ketentraman. Wa yauma yamutu, meninggalnya kami wafatkan dalam keadaan yang terbaik. Kuburannya kami hiasi dengan anugerah nikmat. Wa yauma yub'atsu hayya, dan dibangkitkan di akhirat dalam kegembiraan yang luar biasa. Pilihan pada diri Anda, silakan amalkan Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Ayo berubah, amalkan ajaran Islam dengan sempurna, sebaik-baiknya. Anda punya dua pilihan. Kalau hari ini tidak mampu berlomba dengan orang soleh meningkatkan amal baik, maka berlombalah dengan para pendosa untuk bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, ini materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Jelas insyaallah? Jelas? Paham? Siap mengamalkannya? Yakin pada Al-Quran? Siap mengamalkan Al-Quran? Takbir dulu, takbir. Siap mengamalkan Al-Quran? Coba saya cek dulu ya. Quran surah 100. Jika ada seseorang sudah sampai usia 40 tahun, maka dia mesti hati-hati, mesti punya persiapan terbaik, khususnya 5 persiapan ini. 1. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. 1. 2. Wa an a'mala salihan tardah. Sudah? 3. Awas hati-hati, saya langsung cepat, langsung mau ke ujung. Wa aslih li fi dhurriyyati. 4. Inni tubtu ilaik. Dan 5. Minal muslimin. 5 hal. Seorang yang sudah sampai usia 40 tahun, maka Allah mengingatkan ia untuk menyiapkan 5 bekal utama sebelum dia kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati yang sudah sampai 40 tahun, jika Anda belum memiliki satu di antara 5 ini, Anda mesti khawatir. Karena ini peringatan dari Al-Quran. Baik, 1. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Amanat pertama, kata Allah, dia mesti memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibimbing. Perbanyak doa agar dibimbing mensyukuri nikmat hidup, plus bisa meningkatkan bakti pada orang tua. 1. Awas, hati-hati ya. Mohon izin saya pelankan. Sebentar, saya mau minta izin dulu. Pak, boleh saya lebih dari 5 menit? Alhamdulillah. Sampai jam berapa kita? Baik. Insya Allah. Ya, insya Allah. Saya jam 9 pulang, Anda sampai jam 12, silakan. Bismillah. Ayo, yang tadi itu masih pengantar ya. Ini inti yang paling pentingnya sesuai dengan tema kita. Lihat baik-baik. 1. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Perhatikan baik-baik. Ya Allah,
mohon bimbing saya untuk selalu bisa mensyukuri segala nikmat yang telah Engkau berikan pada saya sekarang, satu, dan pada kedua orang tua saya. Baik, jadi kalau sudah sampai usia 40 tahun, pertama, Anda memohon doa kepada Allah untuk dibimbing terus bersyukur kepada Allah. Ini yang mau saya tegaskan. Lihat baik-baik. Apa itu syukur? Tidak ada makna lain dari syukur yang tertuang dalam Al-Quran dan hadis kecuali ungkapan kebahagiaan atas nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan cara menggunakan nikmat itu sesuai dengan fungsi yang telah Allah tetapkan. Misal, kita akan bersyukur dengan nikmat penglihatan mata. Anda diberikan 40 tahun dalam hidup, mata masih bisa melihat. Bagaimana mensyukuri nikmat mata? Kalau Anda ingin syukuri nikmat mata, maka yang paling singkat, gunakan nikmat mata ini sesuai dengan peruntukan yang telah Allah tetapkan. Fungsi yang telah Allah tetapkan. Apa fungsi mata? Masih ingat? Melihat yang baik-baik. Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang merasa punya iman. Dengan iman itu dia yakin dengan akhirat. Wabil akhirati hum yuqinun. Karena yakin dengan akhirat dia sadar akan pulang. Dan dia tahu nikmat matanya akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Katakan pada pria-pria yang yakin bahwa matanya akan ditanya oleh Allah. Quran surah ke-17 ayat 36. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Setiap pendengaran Anda, penglihatan Anda, plus apa yang Anda fikirkan, satu saat akan ditanya, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu kata Allah, katakan pada orang-orang yang yakin dengan itu semua, ghuddu min absarihim, matanya hanya boleh melihat yang baik-baik saja. Yang tidak baik, palingkan. Ibu juga sama, ayat 31-nya. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Katakan pada perempuan yang merasa yakin dengan Allah, yakin akan pulang, yakin akan ditanya, matanya hanya boleh melihat yang baik-baik saja menurut Allah. Yang tidak baik, palingkan. Di ghaddul basar itu bukan nggak boleh lihat, Pak. Ghaddul basar itu silahkan lihat. Tapi ketika yang dilihat tidak baik menurut Allah, maka palingkan dari itu semua. Ini tidak tepat, teman-teman sekalian. Anda hanya mengucapkan Alhamdulillah ya, sampai sekarang penglihatan masih baik. Belum cukup. Baik itu dipakai lihat apa? Penglihatannya baik. Tapi masalahnya yang dilihat baik tidak. Itu poinnya. Maaf, ada anak usia 4 tahun, Bu, Pak. Tidak bisa melihat. Dalam tidak bisa melihatnya, dia masih mau menghafal Al-Quran. Namanya Mu'af. Tinggalnya di Asyut. Adanya di Kaira. Negaranya Mesir. Matanya nggak bisa lihat. Tapi dia sampaikan pada bapaknya. Pak, saya ingin menghafal Al-Quran. Saya ingin menghafal Al-Quran. Kata bapaknya, kamu yakin? Saya yakin. Baik, keluarga sederhana. Punya cuman motor yang sangat luar biasa tidak bagusnya. Dimodifikasi dashboardnya, menempuh jarak kisaran 20 km. Datang pada syekhnya. Bapaknya kemudian membonceng. Mu'adnya di belakang. Teman-teman sekalian, setiap berangkat datang pada syekh, dapat hafalan baru, bapaknya tulis ayatnya. Disimpan di dashboardnya. Di jalan lihat ke sini, lihat ke jalan. Lihat ke sini, lihat ke jalan. Mu'ad bacakan ayatnya, bapaknya mendengarnya. Secara singkat, tiba-tiba setelah itu, fasenya berakhir, jadilah anak ini hafal Quran. Yang ngantar belum hafal Quran, yang diantar nggak bisa lihat, hafal Quran. Saking mudahnya Al-Quran, yang nggak bisa lihat, bisa hafal Quran. Tapi bapaknya dapat pahala dari transferan anaknya. Perhatikan baik-baik. Begitu dibacakan Qurannya, bagus makhrajnya, viral kisahnya. Begitu viral di Timur Tengah, datang reporter mewawancara. Pertanyaan pertama, kalau adinda diperkenankan oleh Allah untuk bermohon saat ini, apa yang mau dimohonkan kepada Allah? Reporter ini mengira dia akan meminta doa seperti ibunda Imam Al-Bukhari bermohon kepada Allah supaya Al-Bukhari disembuhkan dari butanya. Bu, Pak, Imam Al-Bukhari itu dulu buta. Butanya permanen. Dilahir, 2 tahun ayahnya meninggal, 4 tahun buta permanen. Nanti ada satu kejadian di situ, yang dengan kejadian itu, ibunya berdoa kepada Allah, anaknya menghafal Quran, sampai di surat Qaf, ya, ayat ke-22. Anaknya murajaah ayat, ibunya memohon kepada Allah sambil menangis, sambil tertidur. Sampai tertidur. Disitulah kemudian terjadi sesuatu yang luar biasa. Seketika Allah sembuhkan Al-Bukhari kecil, matanya bisa melihat kembali. Karena kajian kita bukan di sini, lain waktu nanti saya terangkan. Anda yang punya kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari, beli jilid pertama,
kitab Muqaddimah, halaman 634, paling kiri, paragraf yang ketiga, baris 1 sampai dengan 9. Anda temukan kisahnya. Nah, reporter ini mengira, ini Mu'adz akan minta kepada Allah seperti Al-Bukhari kecil memohon kepada Allah, matanya bisa melihat lagi. Ternyata lihat baik-baik. Kalau saya diperkenankan bermohon kepada Allah dan permohonan saya dikabulkan, maka pertama, saya akan mohon kepada Allah untuk tetap membutakan mata saya sampai dengan kiamat. Ya Rabb, mohon butakan mata saya sampai kiamat. Karena dengan buta mata ini saya bisa menghafal Quran. Saya takut ya Allah, kalau saya melihat lagi, mata saya melihat maksiat dan hilang Quran dari hafalan saya. Anda bisa bayangkan, anak kecil 4 tahun, mata nggak bisa lihat, digunakan menghafal Quran. Dan dia takut kalau melihat matanya dipakai maksiat. Antum dikasih 40 tahun. 40 tahun, lebih daripada 4 tahun, lebih dari 14 tahun. Anda sampai 40 tahun, dipakai apa mata Anda sampai dengan hari ini? Berapa maksiat yang telah Anda kumpulkan dari mata Anda itu? Mungkin wajar, jangankan hafal, baca masih sulit, lihat mushaf masih enggan, membaca masih susah. Kalau Anda sulit berhadapan dengan Al-Quran dalam pandangan Anda, tanyakan pada diri Anda, dipakai maksiat apa mata ini selama ini? Makanya ulama mengatakan, kalau mata Anda sulit melihat mushaf, jangan dulu dibaca. Bawa mushaf yang paling besar, simpan di ruang tengah Anda, bangun malam-malam jam 2, gak usah dibaca. Lihat mushaf, lu sampaikan pada diri Anda, ya Allah, dosa apa, maksiat apa mata saya sampai lihat mushaf pun gak bisa. Anda mesti hati-hati. Dan Anda berlomba dengan itu. Demi Allah saya katakan, saya kunjungi beberapa tempat di Indonesia. Dan luar biasa. Anak-anak sekarang 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun sudah berlomba menghafal Quran. Saya dapat kunjungan anak dari Bali, kemarin Bu, dari Bali datang. Anak TK, usia 4 tahun mau 5 tahun. Datang dari Bali ke Masjid Al-Ihsan di Bekasi, hanya untuk menyetorkan hafalan surah Abasa. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Hanya menyetorkan surah Abasa, datang dari Bali jauh-jauh ke Masjid Al-Ihsan ke Bekasi. Anak 4 tahun. Antum diberikan 40 tahun, lebih daripada itu. Untuk baca saja masih belum punya waktu. Anda butuh berapa tahun lagi? Anda mesti hati-hati. Dan hebatnya, Anda yakin akan pulang. Anda yakin akan meninggal. Ya, Anda itu, saya bingung saya. Urusan dunia Anda cari-cari. Berangkat gelap, pulang gelap. Tapi Anda yakin akan ditinggalkan. Anda punya uang, Anda beli mobil. Tapi Anda tahu mobil itu akan dipakai. Mobil itu akan ditinggalkan. Anda punya uang bikin rumah bagus-bagus. Luas-luas, mewah-mewah. Tapi Anda sadar akan meninggal itu akan ditinggalkan. Meninggal dunia, semua dunia ditinggalkan. Pertanyaan saya, apa yang Anda bawa pulang saat kembali kepada Allah? Mu'adz belum selesai. Perhatikan bagian kedua. Dan ini bagian penutup dari kalimat Mu'adz. Wallahi, kalau saya diperkenankan memohon kepada Allah dan dikabulkan doa saya sekarang, maka saya mohon kepada Allah yang kedua. Lihat permohonannya. Saat saya kembali kepada Allah di hari kiamat, saya berhadapan dengan Allah tanpa ditemani siapapun. Tidak ada ayah saya yang biasa mengantar saya untuk hafalan Quran. Tidak ada ibu yang melahirkan saya. Tidak ada kakak dan adik saya. Saya akan berhadapan dengan Allah sendirian. Tangan saya gemetar. Kaki saya gemetar. Dan saya akan katakan di hadapan Allah pada saat itu, Ya Rabb, Ya Rabb, khafif Ya Rabb hisabi. Ya Allah, mohon ringankan hisab saya saat ini ya Allah. Saya sudah berusaha menghafal Quran. Saya sudah bisa datang ke sini membawa hafalan Quran. Kalau dengan semua bekal itu belum layak mendapatkan ridhamu untuk masuk ke surga, mohon kurangi hukuman saya di neraka. Anak 4 tahun, dia belum baligh, mata buta, dia berusaha menghafal Quran. Dia masih berkata, kalau saya di hari kiamat kurang bekal ya Allah, saya sudah mencoba menghafal Quran. Tolong kurangi siksaan saya kalaupun saya masih disiksa dengan Quran yang telah saya bawa ini. Pertanyaan saya, Anda yang diberikan 40 tahun sampai dengan hari ini, berapa bekal yang sudah Anda kumpulkan? Dia belum balik, Anda sudah lewat balik. Maka satu saya katakan, itu baru mata Bu, Pak. Belum telinga. Dipakai apa telinga antum? Sehingga sulit mendengar adzan. Sehingga sulit merespon. Orang belum adzan, sudah ke masjid. Antum sudah komat, gak ke masjid, ke masjid. Yang hebatnya luar biasa, ini rumah antum di sini. Ini masjidnya, Masya Allah. Speaker masjid spesial ke rumah antum begini. Jaraknya gak terlampau jauh. Sepeda ada, motor ada, mobil punya, banyak ragamnya. Orang gak punya sepeda, cuman punya kaki bisa ke masjid. Jarak 1 kilo. Antum cuma 10 meter. Sepeda ada, motor ada, mobil ada. Belum menyentuh Anda untuk ke masjid. Anda butuh pendengaran seperti apa lagi? Butuh kaki bagaimana lagi?
Karena itu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda mengaku ingin bersyukur, syukur itu bukan mengucapkan alhamdulillah saja, tidak. Alhamdulillah itu butuh pembuktian. Alhamdulillah itu komitmen. Setiap komitmen butuh pembuktian. Cinta itu komitmen. Cinta butuh pembuktian. Buktinya pernikahan. Makanya para akhwat yang belum menikah, jangan mau dikatakan dengan kata-kata angin surga. Sayang, namamu sudah tertulis di hatiku. Katakan, saya tidak mau tulis di hati, tulis di buku nikah. Yes. Tidak cukup dengan yes, buktikan dengan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ayo, mata antum dipakai apa saja? Lihat masjid enggak ada getaran, lihat baca Quran enggak ada getaran, lihat orang ceramah enggak ada getaran, lihat musik baru tergerak. Lihat orang rame-rame tergerak. Lihat orang rame-rame muncul, Allahu Akbar, bertanya. Yang paling gampang gini. Lihat. Awas, hati-hati baik-baik, karena setelah menyebutkan asyuddakum di Quran surah 22 ayat 5 itu, Allah menegaskan, kamu akan saya wafatkan. Kamu akan saya wafatkan. Karena itu bagi orang-orang yang sudah lewat 40 tahun, temasa 40 tahun, masih main-main dengan keadaan nikmat yang Allah tetapkan pada dirinya, tubuhnya dari atas sampai bawah, hartanya, titipan dan sebagainya, demi Allah saya katakan, kalimat Qurannya sederhana, kamu akan saya wafatkan. Mau sampai kapan lagi begitu? Karena itu pulanglah Anda ke rumah, lihat titipan Allah dari diri kita dulu. Setelah itu lihat kelengkapannya, barangkali ada harta kelebihan dari situ. Harta itu sudah ada Fir'aun, Bu, yang lebih kaya. Korun, lebih kaya daripada kita. Korun, hartanya banyak. Ketika dia bermewah-mewah, turun ayat. Ya, Quran surah 28 ayat 77 tadi. Ya, lihat baik-baik, lihat baik-baik. Korun, kami titipkan itu supaya kamu bisa mencari surga dengan harta itu. Bukan untuk berlomba-lomba dalam kemewahan. Lihat, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah, wala tansa nasibaka minad dunya. Dunia jangan dilupakan, silahkan. Cari kenikmatan yang enak, makanan yang nyaman, menghadirkan energi untuk ibadah, tapi semua itu cari bekal untuk pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya. Mungkin Anda dititipkan harta lebih, mohon maaf ya, karena tenaga Anda itu belum kuat dipakai ibadah seperti yang lain. Yang lain itu karena saking tidak punyanya menurut Anda, saking tidak adanya menurut Anda, makanya rajin puasa. Jangankan Senin, Kamis dikejar. Jangankan Senin, Kamis, ayamul bid diburu. Jangankan ayamul bid, puasa Daud diikuti, saking nggak adanya. Antum itu tahajud sudah susah. Senin Kamis nunggunya Ramadan saja. Masya Allah. Makanya dikasih kelebihan oleh Allah. Supaya Anda dengan itu ada zakat lebih. Ada infak lebih. Ada sedekah lebih. Itulah surga yang bisa kita raih. Dicontohkan kemudian ada Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Ada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu. Ada Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana mereka menggunakan hartanya dalam kebaikan. Turun peringatan alhaakumut takatsur. Hatta zurtumul maqabir. Hei, yang masih lalai dengan harta benda, kamu itu akan mengunjungi kuburan. Hei yang sering mengunjungi tempat-tempat wisata. Hei yang sering tamasya. Hei yang sering pergi ke negara-negara lain. Hei, satu saat kamu akan mengunjungi kuburan. Hei yang pergi ke Amerika sudah menyiapkan bekal. Hei yang sudah pergi ke Kanada menyiapkan bekal. Hei yang sudah jalan-jalan ke tempat-tempat indah menyiapkan bekal. Bekal apa yang kamu siapkan untuk kuburan kamu? Itu yang harus dilihat. Itu poinnya. Jadi kalau anak kecil saja paham, masa antum yang lebih 40 tahun gak paham dengan ini? Syukur. Ayo pulang, lihat kedudukan, pengetahuan. Hei para ustadz, hei yang para pengajar, apa masih mau mencari amplop saat mengajar? Apa masih mau mencari popularitas saat mengajar? Apa hanya memperdulikan jamaah banyak saja saat mengajar? Kamu itu akan wafat dan kamu termasuk golongan yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau sampai kapan ribut-ribut? Mau sampai kapan saling mencela? Mau sampai kapan merasa diri paling benar? Mau sampai kapan gila popularitas? Mau sampai kapan mencari amplop? Kamu akan wafat hatta zurtumul maqabir. Dan kamu yang dihisab pertama kali dalam kalangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hei orang-orang yang punya kedudukan, kami akan tukar kedudukan. Kamu sekarang di atas, besok kamu akan berpulang. Quran surah 3 ayat ke-28, 26 sampai 28. 26-nya sampai 27-nya. Qulillahumma malikal mulki, tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Hei mengaku punya kedudukan, hei yang berlomba-lomba dalam kampanye. Kampanye apa yang mau kamu raih? Saat kamu ada di atas, saya wafatkan apa yang sudah kamu siapkan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Kembali. Syukur. Lihat, ini baru bagian pertama, baru setengah dari nomor 1. Keduanya, ini yang paling hebat. Awas, hati-hati betul ya. Allah menyandingkan nikmat syukur dalam diri kita dengan bagian kelengkapan kedua, yang ini. Awas, lihat baik-baik, perhatikan baik-baik ya. Fokus betul. Mudah bagi Allah untuk mengatakan kalimat ini. Misal, di luar Quran. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Cukup. Tapi kenapa muncul kalimat walidayya?
bagi kedua orang tua. Karena ternyata Masya Allah, Allah memberikan isyarat tajam di ayat ini dan didetilkan di ayat-ayat yang lainnya. Karena ternyata Anda bisa tegak 40 tahun. Bisa sukses dalam kehidupan. Bisa kuat nalar Anda dalam pendidikan, kepintaran dan sebagainya. Ternyata Anda tidak berdiri sendiri. Ada yang memberikan asinya kepada Anda. Ada yang memberikan peluh keringatnya untuk kesuksesan Anda. Ada yang memberikan topangan bahunya, tangannya, kakinya untuk kehebatan Anda. Ada yang menghilangkan waktu malamnya untuk menjaga Anda. Ada yang menghilangkan malunya untuk bisa menjaga kenyamanan Anda. Siapa dia? Orang tua. Antum pernah dengar kisah Nabi Ismail? Ibu kenal Nabi Ismail? Kenal di mana? Siapa ibundanya Nabi Ismail? Sayyidah Hajar. Pertanyaan siapa? Pertanyaan saya, yang mencari air siapa? Hajar. Dari mana? Safa. Kemana? Marwah. Aktivitasnya disebut apa? Apa itu sa'i? Bukan, tidak usah mengarang. Sa'i bukan lari-lari kecil. Bukan. Asal katanya sa'i itu dari kata sa'ayas'a, usaha yang sangat serius. Gak pakai oh. Serius. Sungguh-sungguh. Very serious. Sangat sungguh-sungguh. Jadi mohon maaf, usaha yang sangat serius, sungguh-sungguh disebut dengan sa'ayas as-sa'yan. Kenapa sa'i disebut sa'i? Untuk memberikan kesan kepada kita. Ada seorang ibu yang sangat serius berjuang untuk anaknya. Dia naik ke sofa. Kenapa disebut sofa? Dari kata tasfiyah. Menyaring yang kotor-kotor, muncul yang baik-baik. Dia punya prasangka baik kepada Allah. Gak mungkin Allah menepikan saya. Gak mungkin Allah meninggalkan saya. Dia naik ke atas untuk menuju harapan tertinggi, marwah. Marwah puncak harapan yang ingin diraih. Dia jalan mencari air. Begitu turun, dia lihat di tengah-tengah seperti ada oase. Dia berjalan cepat, setengah berlari. Begitu sampai dekat-dekat, dia lihat kayaknya bukan. Dia teruskan, oh ini mungkin oase. Naik ke atas, ternyata bukan. Turun lagi, cari lagi. Naik lagi, turun lagi. Naik lagi, turun lagi. Sampai 7 kali bolak-balik. Safa ke Marwah.